Halo Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi, apa kabarnya hari ini? Kiranya baik-baik saja ya. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh dengan pengasihan, Bapa yang setia untuk peliharakan kami, termasuk Bapa setia menjaga iman kami kepada Kristus melalui perbuatan-perbuatan kami yang sudah seharusnya kami lakukan sebagai pengikut-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya ingin membawa atau mengajak Bapak Ibu kembali membaca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10 yang kemarin hari Minggu sudah kita baca dan kita renungkannya Bapak Ibu. Tapi saya ingin kita mengulanginya lagi. Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, dari bacaan ini ada 3 prinsip pelayanan Kristiani. 3 prinsip pelayanan Kristiani. Ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengenai motivasi pelayanan kita. Apa motivasi pelayanan kita yang benar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, motivasi pelayanan kita yang benar itu adalah ketika kita melayani Tuhan. Apakah itu di rumah tangga, ataukah itu di gereja, ataukah itu di tengah-tengah masyarakat, maka motivasi pelayanan kita itu adalah sebagai seorang hamba ini Bapak Ibu, atau seperti seorang hamba ini, menghormati dan menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita menjalankan posisi kita sebagai suami, lalu kita melayani keluarga kita, sebagai istri kita melayani keluarga kita, sebagai orang tua kita melayani keluarga kita, sebagai anak-anak kita melayani orang tua kita, dan seterusnya. Termasuk juga ketika kita di gereja, entahkah itu kita sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai aktivis komisi dan panitia, serta macam-macam, dengan posisi atau bagian kita masing-masing. Motivasi pelayanan kita itu apa? Kalau motivasi yang benar adalah menghormati. Kita melakukan pelayanan itu karena kita menghormati Tuhan dan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Termasuk juga ketika kita punya jabatan publik atau kita bekerja di perusahaan atau menjadi pegawai negeri, sipil. Bapak Ibu Saudara, kita melakukan itu semua sebagai wujud pelayanan karena motivasi kita untuk menghormati dan menyenangkan hati Tuhan. Maka dari poin ini saya mengajak kita untuk mari kita introspeksi diri. Kita melihat motivasi pelayanan kita sekian lama itu apa. Apakah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk menyenangkan dan untuk kebanggaan, untuk pembesaran nama diri kita, atau motivasi kita adalah untuk menghormati dan menyenangkan Tuhan. Kalau motivasi kita sudah benar, kita lanjutkan, tapi kalau ternyata masih salah ya, mari kita memperbaiki diri. Yang kedua Bapak Ibu, dari bacaan ini kita belajar bahwa kita menjalankan pelayanan itu perlu dilakukannya dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang dilakukan dengan kerendahan hati itu adalah pelayanan tanpa pamrih. Tanpa pamrih, karena apa? Karena semua yang kita kerjakan itu, seberapa hebat kita mengerjakannya, seberapa hebat pengorbanan yang menyertai pelayanan kita, maka sebetulnya yang kita lakukan itu Bapak Ibu, itu hanya kita menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid Kristus. Makanya di ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu dengan penuh pengorbanan dan hebat sekali,
seberapapun hebatnya, maka kita perlu melakukannya dengan penuh kerendahan hati, tanpa pamrih, karena yang kita lakukan itu adalah merupakan tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita mengatakan sebagai suami saya sudah berjuang sedemikian rupa, sebagai istri sudah berjuang sedemikian rupa, sebagai orang tua atau sebagai anak, di gereja juga kita banyak berjuang dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, yang kita lakukan itu adalah tugas dan panggilan kita sebagai murid. Maka kita perlu melakukannya dengan kerendahan hati tanpa pamrih. Jadi kalau kita tidak dihormati, tidak dihargai, tidak diberi ucapan terima kasih, ya udah nggak apa-apa. Yang kita lakukan itu kan tugas dan panggilan sebagai murid Kristus. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah Bapak Ibu, dari firman ini kita belajar dan kita tahu bahwa pelayanan yang kita lakukan seberapapun besarnya dan hebatnya dan luasnya, maka yang kita lakukan itu tidaklah istimewa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Karena itu firman Tuhan pada ayat 10 mengatakan, setelah kita melakukan semua pekerjaan itu dengan begitu hebat, kita perlu mengatakan begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi seberapa hebat pengorbanan kita. Yang kita lakukan itu adalah apa yang sudah harus kita lakukan, Bapak Ibu. Tidak ada yang istimewa. Artinya firman ini mengatakan bahwa kita hamba yang tidak berguna itu artinya bahwa kita tidak memiliki jasa apa-apa pada Tuhan. Dan kita tidak bisa membuat Tuhan itu berhutang kepada kita, gitu. Nggak bisa, Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan, gitu. Tidak istimewa, jadi tidak perlu kita membangga-banggakan, apalagi seolah-olah Tuhan itu berhutang pada kita, Tuhan itu kita berjasa kepada Tuhan. Nggak, Bapak Ibu. Nah, mari kita introspeksi di dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan itu. Apakah kita berpikir bahwa yang kita lakukan itu istimewa, hebat, sehingga perlu Tuhan harus membalas jasa kepada kita, orang lain juga balas jasa kepada kita? Enggak. Kita belajar dari firman ini bahwa yang kita lakukan itu tidak istimewa, tidak luar biasa. Kita tidak berjasa apa-apa kepada Tuhan. Kita juga tidak bisa menanamkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami telah berjasa kepadamu. Tuhan berhutang kepada kita. Mari Bapak Ibu, dari hari ke hari kita terus memperbaiki pelayanan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, Engkau mengenal kami. Engkau tahu apa yang ada dalam hati pikiran kami. Engkau tahu segala sesuatu yang meliputi kami ketika kami menjalankan tugas panggilan kami, baik di rumah tangga, di gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Jikalau ada yang tidak benar atau belum benar, Tuhan menolong kami agar kami berangsur-angsur atau kami menuju kepada jalan yang benar. Dan kalau kami ternyata sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kiranya kami terus melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.